Raya. Dimohon seluruh peserta agar menghidupkan layar videonya melalui Zoom meeting dan hadirin dimohon berdiri. Duduk aja. Indonesia tanah airku, anakku bahtera. Sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bangsa Indonesia bersatu. Bangsaku hidup merdeka, bangsaku rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah daya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang bersih. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang bersih. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mohon kepada para peserta webinar untuk audionya di off-kan. Mohon operator. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dalam hal ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berjalan dengan baik dan berkah. Nah, kami yang akan dipandu oleh Bapak Yamin Umar, MPD, Kepala SLB Negeri Kota Gorontalo. Nah, kepada Bapak Yamin Umar MPD kami persilahkan. Pak Yamin. Pak Yaminnya belum lagi. Belum muncul Bu Pak Yaminnya. Jadi dipimpin langsung sama Ibu aja, kita sama-sama berdoa saja. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita lanjutkan acara ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu langsung saja saya pandu dalam hal ini. Mari sama-sama kita berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional, yang dalam hal ini yang akan diberikan sambutan oleh Bapak Rade R. Ahmad Yusuf SA, SE MED. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Ibu host, Ibu Dr. Hajah Suaranya Nurhafni. Pak Usup, audionya.
Terima kasih Ibu Dr. Hajah Nur Hafni, MPD, Ketua FGLSN Riau sekaligus Ketua Satgas GLS Riau, dan saat ini juga sebagai host di dalam webinar FGLSN yang ke-7. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah. Salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, juga para keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Tatang Sunendar, kemudian Bapak Profesor Dr. Budianto, mudah-mudahan sudah bergabung, juga Pak Dadang. Alhamdulillah berkenan hadir di webinar ini. Kami laporkan yang terdaftar sebetulnya sudah 400 nih Pak, tapi yang hadir baru 73. Tapi kita harus mematuhi jadwal yang sudah ada. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Neneng, moderator untuk hari ini. Terima kasih sudah berkenan. Dan Bapak Ibu semua peserta webinar FGLSN yang ke-7. Terima kasih sudah hadir, ini luar biasa sekali. Jadi kami sengaja mengadakan webinar ini dalam rangka turut mengembangkan gerakan literasi sekolah secara nasional. Kami laporkan kepada para narasumber, sebetulnya anggota kita ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, RA, MI, MTS, dan MA. Jadi ini lengkap sebetulnya. Semua lembaga pendidikan baik yang ada di Kemendikbud maupun yang ada di Kemenag. Dengan harapan keterlibatan kita semua ini betul-betul akan menggerakkan Indonesia yang semakin literat. Dan mudah-mudahan ke depan kita juga bisa mengejar ketertinggalan di dalam visa. Saya kira itu saja pengantar dari kami. Selamat berwebinar dan mohon patuhi semuanya kepada para peserta untuk tidak menghidupkan mikrofonnya pada saat para narasumber memaparkan, dan juga pada saat ada pembicaraan yang sedang berlangsung, kecuali pada saat diskusi mungkin dipersilakan. Terima kasih Bu Hafni, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak R. Ahmad Yusuf, SA, SEMED, yang dalam hal ini selaku Ketua Umum FGLSN. Baik Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu ya, salah satu peserta dari webinar ini. Saya minta mungkin kepada Bu Betty mungkin. Bu Betty Rahayu. Halo Bu Betty. Bu Betty Rahayu. Oke, sepertinya Bu Betty Rahayu belum ini ya. Bu Betty. Oke. Kalau begitu saya sapa nih dari Gorontalo, Bu Zaida. Bu Zaida dari Gorontalo. Selamat siang Bu Zaida. Iya, sepertinya para pemirsa ini pada saat ini terkesima dan barangkali menunggu dengan antusiasnya dari paparan dari para narasumber. Mungkin nanti di akhir acara kita juga akan menyapa beberapa dari peserta webinar ini. Dan untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kita ingatkan kepada para peserta semuanya
untuk selalu mikrofonnya dalam kondisi off supaya kegiatan webinar kita ini berlangsung dengan kondusif dan juga dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya acara webinar yang akan kita laksanakan ini yang akan disampaikan oleh narasumber yang dalam hal ini sudah hadir dan bergabung di Zoom meeting ini. Dan untuk acara penyampaian materi akan saya serahkan kepada moderator kita yang luar biasa hebatnya, yaitu Ibu Neneng Fitri Ekasari MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SLB Cahaya Gemilang, Pertiwi Kabupaten Cianjur, dan sekaligus jabatan beliau adalah selaku Bendahara FGLSM. Nah, kemudian untuk itu marilah kita sambut moderator kita, yaitu Ibu Neneng Fitri Ekasari. Kepada Ibu Neneng Fitri Ekasari MPD, waktu dan tempat kami persilakan, dan mohon untuk para narasumber kita beri waktu masing-masing adalah 15 menit, dan sehingga nanti di akhir 45 menit kita sudah ada sesi tanya jawab. Silakan Bu Neneng Fitri Ekasari MPD. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk melanjutkan acara tentang paparan para moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung membacakan biodata kurikulum vitae dari narasumber pertama, yaitu Dr. Haji Tatang Sunendar MSI, yang akan memaparkan materi tentang literasi sains pada pembelajaran jarak jauh. Nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Tatang Sunendar Iskandar MSI. Lahir di Tasikmalaya 16 Agustus 1960. Alamat rumah Jalan Pasir Naya, Komplek Pasir Pogor, Marga Cinta, Jabatan beliau adalah Widya Iswara Pempateka IPA. Alamat kantor Jalan Diponegoro nomor 12, Kota Bandung. Riwayat pendidikan, S1 beliau pendidikan Kimia IKIP Bandung, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Pajajaran, S3 Administrasi Pendidikan, Sekolah Prasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau selain sebagai Widya Iswara, beliau juga penulis buku. Sudah banyak buku-buku yang dihasilkan oleh beliau, diantaranya buku tentang menyusun modul prinsip pengembangan Supak Kurikulum 2013 dari Dirjen GTK, Budaya Mutu, Konsep dan Strategi Implementasi di Sekolah, dan Anak Masih Butuh Guru. Baiklah, kepada Bapak Dr. Haji Tatang Sunendar Iskandar MSI, dipersilahkan untuk memaparkan materi selama 15 menit ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Semangat pagi. Semangat pagi ya, bukan selamat pagi. Ya, semangat. Semangat pagi. Selamat siang Pak. Ya, semangat pagi semua. Semangat pagi. Saya ucapkan terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Kemudian yang berikut, saya ucapkan terima kasih juga kepada PGLSM yang telah memberi kesempatan saya untuk bertemu walaupun secara virtual dengan bapak-bapak, ibu-ibu di forum PGLSM. Izinkan pada kesempatan ini saya berbagi sedikit informasi terkait dengan literasi sains.
Mengapa literasi sains? Ya karena saya ya senang saya. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi literasi sains pada saat pembelajaran jauh. Ya ini yang sedikit saya ingin berbagi ilmu karena seorang IPA, sehingga kemampuan saya dari bidang IPA. Bapak Ibu sekalian, ya kan, bahwa Kemdikbud, pemerintah berupaya membangun generasi emas tahun 2045 itu untuk membekali keterampilan abad 21. Sebagaimana kita ketahui bahwa keterampilan abad 21 itu ada 3 komponen besar, di mana bahwa siswa-siswi kita apapun kondisinya, dimanapun sekolahnya, senantiasa harus mempunyai karakteristik yang kuat. Bagaimana siswa mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan yang dihadapi di era sekarang. Di samping itu Bapak, Ibu sekalian, juga anak didik kita harus menguasai kemampuan literasi dasar. Dan juga akibatnya meningkat kompetensi. Jadi karakternya dibangun melalui kegiatan literasi dasar agar apa? Agar kompetensinya meningkat. Berbicara karakter, ya sudah barang tentu kita dalam hal ini pemerintah ingin mendorong bahwa anak didik kita ini, generasi penerus kita ini mempunyai sikap nasionalisme, kemandirian, religiusitas, integritas, dan sikap kepemilikan. Ini merupakan suatu modal dasar atau suatu tekad, suatu program di era sekarang yang mana semua kita sudah ketahui sedikit mulai menurun. Maka dengan adanya program membangun generasi emas dengan mengembangkan pendidikan karakter suatu keniscayaan. Di era presiden sekarang yang memasuki periode kedua, di mana pada era pertama adalah dengan revolusi mental, kan? Sekarang ini adalah dengan era memasuki dunia digital. Kemudian yang berikutnya bahwa anak didik kita juga harus mempunyai kemampuan literasi dasar. Ada 6 literasi dasar, ya kan? Ada bahasa, numerasi, sains, dan seterusnya. Saya lebih fokus kepada literasi sains. Mungkin literasi bahasa, numerasi, yang lainnya itu bagian Bapak Duduk. Ya, ahlinya di situ. Kalau saya senangnya di literasi sains. Ya kan, dokter pun semakin tinggi, ya. Dokter ya, ada spesialis THT, spesialis dalam, dan lain sebagainya. Maka karena saya orang IPA, ya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu dalam konteks literasi sains. Bapak sekalian, di samping kemampuan literasi, diharapkan anak juga mempunyai kompetensi. Berbicara kompetensi, di mana anak itu mampu memadukan kecakapan atau keterampilan berpikir, ya kan, bertindak yang direfleksikan dalam proses tindakan, yaitu mampu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan berkolaborasi. Ini sering ya, dulu ketika kurikulum sebelumnya, yaitu adalah kembangkan 4K atau 4C dan seterusnya. Bahkan sekarang sudah berkembang menjadi 6C. Ibu Bapak sekalian, ini adalah gerakan literasi. Ini literasi ini menjadi satu gerakan. Selamat kepada PGLSN yang sudah sudah berhimpun untuk menggelorakan atau menggerakkan gerakan literasi. Tadi pun saya katakan ada 6 gerakan literasi dasar, di mana diharapkan dengan gerakan ini mampu mendorong adanya gerakan-gerakan di masyarakat, di sekolah, ya kan, siswa itu sendiri. Ini adalah gerakan literasi sebagai acuan bagi kita semua. Kemudian kita ketahui juga bahwa Kemdikbud dalam hal ini sudah mengembangkan 6 gerakan literasi besar. Mulai dari gerakan literasi keluarga,
gerakan literasi guru dan teknik, gerakan literasi bahasa dan sastra, gerakan literasi sekolah, dan gerakan literasi masyarakat. Ini adalah yang dikembangkan oleh Kemdikbud. Guru, masyarakat, ya kan, keluarga, sekolah, itu diharapkan semua mampu mengembangkan gerakan literasi secara nasional. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Oke, kenapa harus literasi? Agar memastikan anak yang literat di abad ke-21. Yang bagaimana anak yang literat di abad 21? Yang pertama, bahwa kita yakini literasi itu adalah kunci. Ya kan? Kunci untuk terus-menerus belajar. Jadi kita mendorong anak didik kita ini harus belajar. Bapak Ibu guru pun harus belajar. Masyarakat pun belajar. Jadi jangan sampai belajarnya hanya sebatas ketika waktu sekolah, ketika duduk di perguruan tinggi dan seterusnya begitu. Selesai, semuanya selesai. Tapi dengan gerakan literasi, dengan mendorong masyarakat yang literat, itu semuanya didorong untuk selalu belajar. Kemudian literasi baca tulis, literasi sains, literasi finansial dan seterusnya merupakan suatu kompetensi atau suatu gerakan literasi yang harus dikembangkan. Adapun literasi sains diharapkan adanya pemahaman terhadap fenomena-fenomena alam di sekitar dengan menggunakan metode berpikir inquiry, mampu menggali secara terus-menerus. Kita dihadapkan pada situasi yang sangat kurang beruntung. Pertama, dengan adanya COVID-19 yang hampir 1 tahun kita mendera dunia, termasuk kita semua kan. Kemudian banyaknya bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Banjir, kan, gunung meletus, macam-macam. Itu terjadi ujian. Dan diharapkan siswa kita semua mampu membaca, mampu menjawab, mampu mengantisipasi, yaitu dengan melihat fenomena alam tersebut. Maka di sini pentingnya literasi sains. Banyak hoax yang terjadi, ya kan? Kalau orang tidak punya literat terhadap sains, banyak hoax yang muncul terkait dengan fenomena sains. Contoh misalnya kan, dulu pernah kita mendengar ada ungkapan bahwa jika anak perempuan berenang bisa hamil. Nah itu kan orang yang polos, orang tidak punya kemampuan literat membaca fenomena, maka akan menelan, ya kan, mentah-mentah bahwa anak atau wanita yang berenang, ya kan, di kolam umum, misalnya kolam berenang umum, itu akan hamil. Nah, itu salah satu hoax yang bisa terjadi di tengah-tengah kita. Itu yang menjadi fenomena. Oke, kalau digital, finansial dan seterusnya itu ranahnya orang lain. Saya lebih fokus kepada literasi sains. Bapak sekalian, 6 kemampuan dasar literasi itu akan membantu kita agar apa? Anak kita, ya kan, atau siapapun mampu ya masuk ke dunia kerja. Kemudian bijak mengambil keputusan. Ini yang paling penting bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, itu dengan kemampuan literat mampu mengambil keputusan secara bijak. Tidak gerasa gerusut, tidak membuat cemas dan seterusnya. Kemudian yang penting dengan kemampuan literasi ini terkait juga dengan kemampuan literasi sains, mampu beradaptasi dalam lingkungan sosial. Itu yang paling penting. Jadi mampu beradaptasi. Sebab tidak sedikit orang yang tidak mampu beradaptasi, sehingga berpikirannya kacamata kuda. Tidak tidak mampu menyesuaikan. Tidak ada proses alignment dengan lingkungannya sekitar.
Baik, apa itu literasi sains, Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu karena sudah hampir 10 kali mengikuti webinar literasi, ya sudah barang tentu sudah paham. Tetapi dalam hal ini ya saya hanya mengingatkan kembali. Siapa tahu Bapak Ibu di sini yang hadir adalah anggota PDI, penurunan daya ingat. Pak PDI, Dokter, mohon penurunan maaf daya 5 ingat. menit lagi. Ya, sehingga saya ingatkan kembali bahwa kemampuan menggunakan pengetahuan, identifikasi dan seterusnya. Jadi orang yang punya kemampuan literasi sains mampu menjelaskan fenomena sains, mampu mengevaluasi dan merancang penyelidikan sains, menginterpretasi data dan seterusnya. Prinsip dasar daripada literasi sains apa? Kontekstual. Ya, kontekstual dengan lingkungan hidup masing-masing. Holistik dan terintegrasi dengan berbagai gerakan literasi yang lain. Yang 6 tadi. Kemudian yang paling penting, prinsip dari literasi adalah mampu berkolaborasi dan berpartisipasi. Nah, apa indikatornya? Ya kan? Literasi sains, banyak indikator. Ada indikator berbasis kelas, ada indikator berbasis masyarakat, ada indikator berbasis budaya. Berbasis kelas diantaranya guru-gurunya pernah nggak mengikuti pelatihan sains? Jumlah proyek yang dibuat oleh anak-anak didik kita bagaimana? Saya punya salah satu contoh best practice, pengalaman yang terbaik. Ada siswa SLB Cahaya Gemilang membuat satu proyek misalnya bunga di era pandemi. Ini salah satu pembelajaran sains yang berbasis permasalahan dan berbasis proyek. Membuat batik, membuat pot bunga, membuat gantungan kunci dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu berbasis kelas. Begitu juga indikatornya adalah berbasis budaya sekolah. Adanya pameran-pameran produk sains, adanya duta sains, kemudian ada kegiatan modis pisan. Modis pisan itu biasanya menggunakan suatu program. Dan adanya kebijakan terkait dengan literasi sains. Jadi semua anak, guru, kepala sekolah setidaknya harus mampu mengembangkan produk-produk sains yang ada di lingkungan anak dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada misalnya produk terkait dengan sains yang ada di rumah tangga, di lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Bapak sekalian, nah ini indikator keluarga. Jika seorang keluarga sudah mengembangkan literasi sains, diantaranya adalah jumlah bacaannya. Bacaan di keluarganya itu terkait dengan sains. Frekuensi membaca literasi sainsnya juga banyak. Jumlah kesempatan untuk mengaplikasi terkait dengan literasi sains juga sangat intens. Nah, ini adalah indikator-indikator yang terkait dengan literasi sains. Oke, bagaimana strateginya Bapak Ibu dalam mengembangkan gerakan literasi sains ini? Pertama, penguatan kapasitas Bapak Ibu guru dan tim GLS di sekolah. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Perluasan akses sumber belajar yang bermutu, pelibatan publik, dan yang penting pelibatan tata kelola. Jadi semua terkait dengan gerakan literasi sains. Nah, ini Bapak Ibu ada satu penelitian terkait dengan hoak terkait dengan sains. Misalnya di salah satu universitas, Stanford University, yang melakukan survei terhadap siswa, bahwa ditemukan fakta bahwa anak itu atau remaja tersebut hanya membaca isinya saja, tidak melihat dari sumber bacaan, di mana asalnya. Pokoknya seperti tadi contohnya, wanita kalau berenang bisa hamil, vaksin COVID haram karena mengandung babi. Nah, orang yang tidak punya literasi sains akan menelan mentah-mentah. Nah, itulah salah satu bahayanya terkait dengan hoak, maka dibutuhkan kemampuan literasi sains. Bagaimana agar kita ini menciptakan anak didik yang anti hoak terkait dengan literasi sains?
maka jadikan anak atau semua saja yang terlibat menggunakan metode ilmiah. Yang dimaksud metode ilmiah di sini, yang saya maksud adalah pertama, ingat, semua perlu dibuktikan. Jika ada kabar, jika ada berita terkait dengan fenomena alam, harus dibuktikan. Jangan terang secara mentah-mentah. Lihat, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya hoax. Mulai kumpulkan data dan fakta. Nah, diharapkan anak kita, guru kita mampu mengumpulkan data dan fakta. Indah. Jika menemukan fakta-data yang kurang cocok, kurang tepat, maka sampaikanlah secara indah dan satu. Dan yang berikut alami. Artinya, cari informasi terhadap sumber berita, siapa yang mengalami, siapa yang merasakan, dan seterusnya. Dan yang paling penting, halo semua data dan fakta yang salah. Nah, ini adalah salah satu strategi pengembangan literasi sains agar negara kita, negeri kita aman, tentrem, terhindar dari hoax. Sebab apa Bapak Ibu, kehancuran suatu negara akan muncul atau akan terjadi jika hoax kita merajalela. Sehingga kesimpulannya bahwa literasi sains merupakan kecakapan hidup abad 21 yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup sehingga menjadi penentu kemajuan sebuah negara. Strategi peningkatan literasi sains perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh stakeholder. Demikian mungkin paparan singkat Bapak Ibu sekalian terkait dengan literasi sains. Semoga ini hanya pemicu dan pemacu kita semua untuk berdiskusi pada fase berikutnya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.